lolos ke Piala Asia nanti besar sekali karena lawan yang dihadapi tidak terlalu istimewa. Jadi yang harus dilakukan oleh Indra Syafri ya benar-benar memaksimalkan Piala AFF ini untuk mencoba pemain. Apa yang dilakukan oleh Nova Arianto itu harus ditiru lah. Menurut saya harus ditiru. Dia mencoba semua pemain saat Piala AFF U16 untuk mencari tahu mana yang baik, mana yang buruk, alternatif skemanya. Dan ini seharusnya juga nanti dilakukan Indra Syafri di Piala AFF U19, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita bacotin. Kita cangkeman, kita gibahin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara sahabat, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Piala AFF U19 atau yang disebut sebagai ASEAN Under 19 Boys Championship itu akan diselenggarakan mulai dengan tanggal 17 Juli 2024 sampai 29 Juli 2024 di Surabaya, di Stadion Gelora Bung Tomo dan Stadion Gelora 10 November di Surabaya, saudara-saudara. Dan Indonesia akan masuk di grup A bersama dengan Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Pada pertandingan pertama, saudara-saudara, Indonesia akan menghadapi Filipina tanggal 17 jam 19.30. Siaran langsung di Indosiar tampaknya. Indosiar atau SCTV. Kemudian pertandingan kedua tanggal 20 itu melawan Kamboja, saudara-saudara, juga pukul 19.30. Kemudian pertandingan terakhir itu tanggal 23 Juli 2024 melawan Timor Leste, saudara-saudara. Di atas kertas ini gampang lah, saudara-saudara ya. Bukan saya meremehkan negara lain, tapi ini gampang, teorinya gampang sekali. Nah, itu. Kemudian sementara di grup lain, saudara-saudara, di grup B itu ada Laos, ada Vietnam, kemudian ada Myanmar, dan ada Australia. Sementara di grup C, saudara-saudara, ada Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam, saudara-saudara. Nantinya, saudara-saudara, 3 juara grup akan otomatis lolos ke semifinal, sementara runner-up terbaik, satu runner-up terbaik akan ikut lolos di bertanding di semifinal. Kenapa saya bilang Indonesia punya potensi lolos? Punya potensi lolos besar sekali, sudah 99,99%. Kalau tidak ada keajaiban, kalau sampai gagal lolos ya keterlaluan. Ini secara teori Indonesia bisa. Yang menjadi masalah nanti ketika sampai di semifinal itu lawannya siapa, dan di final lawannya siapa. Kalau kita bertemu Australia ya saya pesimistis, saudara-saudara, pesimistis. Saudara-saudara, tetapi Piala AFF ini sekali lagi seperti yang sudah saya katakan waktu U16, Piala AFF maupun di senior juga saya katakan bahwa Piala AFF ini ya hanya sparring partner sajalah, hanya uji coba, bukan tujuan utama. Nggak perlu ngoyo. Wah, ngoyo ki opo yo? Ya pokoknya rasa ngoyo lah. Nggak perlu ngotot sekali, nggak usah. Ini santai saja, anggap saja itu uji coba. Apa yang dilakukan oleh Nova Arianto di U16 itu kemarin itu bagus, saya rasa. Dia mencoba semua pemain, 23 pemain yang dia bawa waktu Piala AFF U16 itu dia mainkan semua di fase grup. Wah, itu bagus sekali. Saya harap itu juga dilakukan oleh Indra Syafri dengan
U19-nya. Dia mencoba semua pemain untuk mencari tahu kelebihan dan kekurangan, untuk mencari skema alternatif. Ini begini, kalau main begini lawan tim seperti ini mainnya begini, kalau diserang lah pertahanannya begini, kalau menyerang begini. Nah, itu perlu saudara-saudara, karena Piala AFF hanya sparring partner. Sparring partner lah, latih tanding saja. Karena apa? Setelah ini agendanya yang cukup berat dan cukup prestisius lah menurut saya, ada kualifikasi Piala Asia U20. Itu bulan September. Bulan September itu kemungkinan di Indonesia, entah di Jakarta, entah di Solo, entah di Surabaya, entah di Bandung, entah di Jayapura, entah di IKN Nusantara. Saya nggak tahu. Tetapi nanti bulan September itu ada kualifikasi Piala Asia U20, dan itu jauh lebih penting untuk dimenangkan. Walaupun menurut saya itu juga mudah. Lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia itu nanti di U20 kualifikasi Piala Asia itu juga mudah sekali saudara-saudara, karena di situ ada Timor Leste lagi. Kemudian ada Yaman, saudara-saudara, Yaman, dan ada Maldives. Maldives itu apa? Maladewa. Nah, itu peluangnya besar. Ya, sama seperti fase grup Piala AFF ini, peluangnya Indonesia lolos ke Piala Asia nanti besar sekali karena lawan yang dihadapi tidak terlalu istimewa. Jadi, yang harus dilakukan oleh Indra Syafri ya benar-benar memaksimalkan Piala AFF ini untuk mencoba pemain. Apa yang dilakukan oleh Nofarianto itu harus ditiru lah. Menurut saya harus ditiru. Dia mencoba semua pemain saat Piala AFF U16 untuk mencari tahu mana yang baik, mana yang buruk, alternatif skemanya. Dan ini seharusnya juga nanti dilakukan Indra Syafri di Piala AFF U19, saudara-saudara. Menghadapi turnamen ini, saudara-saudara, 23 pemain sudah didaftarkan ke Piala AFF U19 karena sesuai dengan regulasi Federasi Sepak Bola ASEAN bahwa harus hanya ada 23 pemain yang didaftarkan, saudara-saudara. 23 pemain. Dari sebelumnya ada 28 pemain yang dibawa untuk pemusatan latihan di Surabaya, saudara-saudara. Jadi ada 5 pemain dari 28 pemain yang dibawa ke Surabaya itu yang dicoret, saudara-saudara. Mereka adalah Farhan Saipullah, kemudian Fandi Bagus Pamungkas, kemudian Darel Valentino Erlangga, Jidabin, dan Rahmat Syawal, saudara-saudara. Itu mereka semua dicoret, 5 pemain dicoret karena dianggap tidak memenuhi kualifikasi untuk pertandingan Piala AFF. Ya, ada yang pokoknya kurang bagus lah dianggap, ada yang kondisinya tidak terlalu bugar, tidak terlalu fit, jadi itu dicoret. Sementara 23 pemain yang resmi didaftarkan ini akan bertanding. Mereka misalnya ada 3 penjaga gawang di situ, si Ikram Al-Ghifari, kemudian ada Wayan Artra dan Fitrah Maulana. Itu 3 penjaga gawang, saudara-saudara. Kemudian di belakang itu ada Rijar Nurfiat, kemudian ada Alessandro Kamaru, ada Kadek Arel, ada Alfahrezi Buffon, ada Mesal Hamzah, ada Welber Jaldim, Sultan Zaki, Doni Tri Pamungkas, kemudian Iqbal Gwijangge. Nah, itu di belakang. Kemudian di tengah ada Vigo Denis, ada Kaviatur Rizky, ada Rizky Afrizal, ada Marcelinus Amaola, kemudian ada Mufli Hidayat, kemudian ada Tony Firmansyah, kemudian ada lagi Arliansyah Abdul Manan. Itu di tengah. Sementara di depannya, saudara-saudara, itu ada Arkan Kakak Purwanto, anaknya Purwanto, striker timnas dulu. Kemudian ada lagi Jens Streven. Nah, Jens Streven adalah pemain dari Dordrecht, pemain keturunan. Kemudian ada lagi Mufdi Iskandar dan ada Muhammad Ragil dari Bayangkara Presisi Indonesia Football Club. Untuk tim pelatih, saudara-saudara, tim pelatih U19 ini dipimpin langsung oleh Coach Indra Syafri, pelatih yang sudah malang melintang di level junior, pernah memberikan medali emas SEA Games 2023 ya, 2023 atau berapa, kemudian Piala AFF U19 tahun 2013, Indra Syafri sebagai pelatih kepala. Kemudian dibantu oleh Bima Sakti, Eko Pujianto sebagai asisten pelatihnya. Kemudian pelatih kipernya ada Sahari Gultom. Kemudian ada fitness coachnya itu ada Alex Aldayudi. Kemudian ada lagi dokternya biasa Dr. Syarif Alwi. Kemudian ada psikoterapisnya ada Asep Aziz. Kemudian manajernya adalah Ahmad Zaki Iskandar, mantan bupati atau wali kota ya di Tangerang sana lah. Itu adalah komposisi squad, backroom staffnya. Sementara tugas utama, target yang dibebankan PSSI adalah menjuarai Piala AFF U19.
menjuarai Piala AFF U19 dan lolos ke Piala Asia U20 dan lolos pula ke Piala Dunia U20. Kalau untuk menjuarai Piala AFF ini potensinya besar, saudara-saudara. Mungkin ya 80% lah. 80% nanti, yang 20% itu nanti akan tergantung dari lawannya. Kalau kita bertemu Australia di semifinal atau di final, saya rasa berat, saudara-saudara. Berat sekali, berat sekali. Tetapi kalau kita tidak bertemu Australia atau kita bertemu di Australia di final saja, itu mungkin peluangnya masih 50-50. Tetapi kalau di semifinal ya kemungkinan kita ya bisa kalah, saudara. Karena Australia ini ikut, saudara-saudara. Masalahnya itu. Australia ikut kenapa? Karena akan ada Piala Dunia U20. Biasanya Australia itu akan tampil di AFF U19 ini kalau ada Piala Asia Piala Dunia U20, dan biasanya ketika Australia ikut itu potensi juaranya besar. Mereka sudah 5 kali juara, sama seperti Thailand 5 kali juara, saudara-saudara. itu peluang terbesar. Jadi target yang dibebankan PSSI ya untuk juara ya harus dicapai, tetapi kita juga harus realistis. Semoga Australia itu bermain buruk lah di fase grup maupun di semifinal, ataupun kalau ketemu Indonesia bermain buruk sehingga Indonesia menjadi juara, saudara-saudara. Seperti yang saya katakan dan saya tidak akan bosan-bosan mengatakannya, saudara-saudara. Yang paling penting itu bukan juara, bukan. Tetapi mencoba semua pemain, mencari alternatif skema, kemudian cara bermain yang baik, yang benar, kemudian variasi lah, bervariasi. Jadi mencoba semua pemain itu penting sekali supaya dia bisa tahu. Biasanya ini Indra Syafri ini ya, kalau dia sudah punya the winning team terbaik itu, dia akan selalu mainkan itu aja. Itu mirip seperti Kim Pan-gon di Malaysia lah. Mirip, saudara. Jadi dia selalu bertumbuh pada the winning team. Akibatnya ini kelemahan utama sistem ini adalah ketika nanti pemain taktik dan strateginya itu mudah dibaca, itu yang bahaya, saudara-saudara. Kelebihannya ya memang itu sudah pasti, timnya sudah semakin padu, semakin solid, dia akan bermain agresif, bagus lah. Itu kelebihan. Tetapi yang titik lemahnya yaitu kalau itu mudah dibaca ya selesai sudah. Dianalisis lawan yang lebih cerdik itu selesai sudah. Kemudian dengan the winning team seperti itu, kalau ada 1 atau 2 pemain utama, pemain inti yang cedera, itu bahaya. Makanya menurut saya yang paling penting, paling bagus adalah mencoba semua pemain di fase grup. Kebetulan lawannya mudah itu loh. Lawannya ringan itu, jadi nggak usah kita berharap menang 10-0, 20-0, 30-0, nggak usah. Menang 1-0, 2-1, 2-0 itu sudah cukup. Tetapi tim itu, pemain-pemainnya itu diberi kesempatan. Mereka dan tim bermain dengan cukup bagus lah. Taktikalnya jalan, umpan-umpan pendek, hindari long ball lah. Kalau menurut saya sepak bola dengan long ball itu tidak enak lah, tidak enak ditonton, tidak indah, tidak bagus lah. Jadi diusahakan untuk bermain bola-bola pendek, kemudian kerjasama dihidupkan, permainan komunikasi dijalin dengan baik, tidak usah panik, tidak usah tegang. Itu saja yang harusnya dilakukan nanti di fase grup. Kebetulan lawan-lawannya Filipina, Kamboja, Timor Leste, jadi itu enak. Di atas kertas secara teori itu enak untuk bereksperimen. Itu enak sekali, saudara-saudara, dibandingkan kalau kita bertemu Thailand, Malaysia, atau Singapura, atau Vietnam, atau Australia di fase grup. Jadi ini harus dimanfaatkan kesempatan ini, karena yang paling penting bukan menjuarai Piala AFF, tetapi lolos ke Piala Asia, kemudian lolos ke Piala Dunia. Dan yang jauh lebih penting adalah tim ini bermain dengan bagus, kemudian pemain-pemainnya itu berkembang dan suatu saat nanti menjadi andalan tim nasional Indonesia di masa depan, tim nasional senior, sehingga pelatih tim nasional di masa depan itu tidak perlu lagi susah-susah mencari pemain diaspora. Pemain diaspora tetap penting, tetapi pemain lokal, produk kompetisi dalam negeri Indonesia itu juga berkembang. Itu kan harapannya, saudara-saudara. Itu harapannya, sehingga ya diberi kesempatan bermain sebaik-baiknya, tidak usah diberi beban target juara, tidak usah diberi beban untuk euforia segala macam, supaya mereka bisa fokus sajalah. Panjang sejarah piala ini, saudara-saudara, turnamen ini, Piala AFF U19, AFF Under 19 Boys Championship. Sepanjang sejarah, saudara-saudara, Indonesia baru juara 1 kali. Itu tahun 2013. 2013, waktu itu pelatihnya juga sama. Pelatihnya juga Indra Syafri, saudara-saudara, generasinya Evan Dimas. Sementara
yang paling banyak menjuarai turnamen ini adalah Thailand dan Australia, saudara-saudara. Thailand dan Australia itu sama-sama 5 kali juara, saudara-saudara. Thailand itu tahun 2002, 2009, 2011, 2015, dan 2017. Sementara Australia, saudara-saudara, 2006, 2008, 2010, 2016, dan 2019, saudara-saudara. Itu yang paling banyak. Kemudian di posisi berikutnya itu ada Malaysia 2 kali pada tahun 2018 dan 2022, sama dengan Myanmar. Myanmar itu 2 kali tahun 2023 dan 2005. Sementara 1 kali itu Vietnam tahun 2007, Indonesia 1 kali 2013, kemudian Iran tahun 2012 dan Jepang tahun 2014. Jepang dan Iran ini adalah tim undangan, saudara-saudara. Jadi dulu di awal-awal itu ada tim undangan supaya jumlahnya itu genap menjadi 14 dan ternyata mereka juara. Karena itu setelah itu ya sudah tidak ada lagi tim undangan, tetapi hanya melibatkan tim dari Asia Tenggara, ASEAN, anggota AFF termasuk Australia. Nah, Australia ini kadang ikut, kadang tidak, tergantung kebutuhan sajalah, tergantung kepentingan mereka saja. Sementara Indonesia itu belum pernah tampil di final, hanya sekali itu final dan juara. Indonesia pernah menempati peringkat ketiga itu 3 kali, tahun 2017, 2018, dan 2019, saudara-saudara. Walaupun Indonesia pernah juara tahun 2013, saudara-saudara, tetapi ada satu kesalahan fatal yang menurut saya tidak boleh terulang di masa depan. Di masa depan, kenapa? Itu kesalahan fatal sekali. Ketika Indonesia menjadi juara Piala AFF U13 itu euforianya luar biasa. Itu waktu itu Evan Dimas dan kawan-kawan itu euforianya luar biasa, seolah-olah Indonesia itu menjuarai Piala Dunia. Itu saudara-saudara, itu sejarah yang tercatat, sejarah kelam kalau menurut saya. Itu euforianya luar biasa. Pemain diarak keliling kota, pulang ke kampungnya sama bupatinya diarak keliling kota, diberi bonus rumah, dibeli hadiah uang, banyak sekali, ratusan juta. Kemudian dijadikan anggota PNS, PNS apa TNI Polri ya, pokoknya diberi masa depan di situlah. Dan kemudian digelar apa yang disebut sebagai Tur Nusantara. Tur Nusantara itu pemain diarak dikeliling seluruh Indonesia untuk menjalani pertandingan uji coba melawan tim lokal. Itu sebenarnya tujuannya supaya pemain ini padu, supaya pemain ini solid, kemudian nanti tampil di Piala Asia, lolos ke Piala Dunia itu. Tetapi pada akhirnya sudah pada kenyataannya euforia yang berlebihan Tur Nusantara itu justru anti klimaks. Karena itu disiarkan langsung, ada di YouTube. Sehingga ketika pertandingan Piala Asia itu lawan itu sudah bisa membaca cara bermain. Dan akhirnya Indonesia gagal total di Piala Asia, gagal lolos ke Piala Dunia. Dan yang paling menyedihkan adalah pemain-pemain generasinya Evan Dimas itu mayoritas itu hilang, saudara-saudara. Mereka jadi anggota TNI, jadi anggota Polri, jadi PNS, hilang semua. Pokoknya tidak ada yang melanjutkan karir di sepak bola. Hanya tinggal satu yang tersisa sekarang, Dimas Derajat, yang masih bisa bermain di tim nasional. Sementara Evan Dimas sendiri sudah tenggelam. Jadi ini kesalahan fatal yang semoga tidak terulang lagi dengan tim junior Indonesia. Makanya saya selalu mengatakan, jangan euforia, jangan dibesar-besarkan kesuksesan di level junior. Biasa saja. Justru kalau perlu diberi kritik yang membangun supaya mental mereka terbentuk dan survive sampai nanti di tim nasional senior. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar tentang Timnas U19 Indonesia yang sebentar lagi tanggal 17 akan memulai Piala AFF U19 menghadapi Filipina, saudara-saudara. U19 kemudian tadi sudah kita bahas skuadnya. Siapa saja materi pemainnya ada di situ. Jidabin tidak dibawa, tetapi ada Welber Jardim masuk, kemudian Jens Reven masuk, kemudian ada Marcelinus Amaola juga masuk dari Logrones, saudara-saudara. Dan Indonesia punya potensi besar untuk menjuarai Piala AFF U19 ini asalkan tidak bertemu dengan Australia di semifinal ataupun di final. Karena ya pengalaman dari U16, U17 kalau lawan Australia berat. Walaupun kita mengalahkan Australia di U23, tetapi beda kasusnya itu, saudara-saudara, beda kasus dan beda turnamen, beda pemain, beda orang. Jadi jangan sombong dulu, jangan sesumbar dulu. Kemudian
Itu tadi, dan setelah ada Piala AFF, saudara-saudara, Indonesia timnas U19 ini akan tampil di kualifikasi Piala Asia U20. Kita akan menjadi tuan rumah di grup F. Itu ada Yaman, ada Timor Leste, dan ada Maladewa. Di atas kertas, saudara-saudara, dan secara teori, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U20 itu terbentang sangat luas di depan mata, karena kita akan main di kandang, home. Kemudian lawan yang kita hadapi juga mudah. Beda dengan timnas U17 yang akan bertemu Australia dan Kuwait. Sementara tim U19 ini, tim U20 ini hanya akan bertemu Yaman, kemudian Timor Leste dan Maladewa. Ya, di atas kertas gampang lah. Yaman itu kan negaranya sedang berperang dan dia bukan kekuatan utama sepak bola di Timur Tengah sana. Bukan, beda seperti halnya Arab Saudi atau Irak atau Qatar, beda. Tetapi mereka adalah tim yang negara perang, tidak terlalu istimewa lah. Jadi itu punya peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U20 dan juga punya peluang lolos menjuarai Piala AFF U19 asalkan tidak bertemu Australia. Ya, syukur-syukur bisa sampai final, itu sudah lumayan. Karena bagaimanapun walaupun kita bermain di kandang, saudara-saudara, kalau kita ketemu Australia itu ya berat, saudara-saudara. Berat ini bukan saya mengecilkan timnas U19, tapi saya hanya realistis. Realistis hanya menginjak bumi, tetapi kita harus mendukung perjuangan anak-anak muda ini, anak-anak asuhan Indra Safri, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, saudara-saudara, berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.